Belum ada yang bisa melewati lorong kuburan yang hanya 3 meter panjang ini hidup-hidup. Karena tidak ada yang bisa melewati lorong kuburan yang hanya 3 meter panjang dengan berat lebih dari 1 pon. Jika menginjak perangkap, akan seketika dihancurkan. Dan hanya dengan menekan tombol di ujung lorong, hanya bisa berhasil masuk ke level berikutnya. Orang asli untuk bisa mendapatkan harta karun yang dikubur oleh leluhur. Hampir semua cara telah dicoba, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun Leonardo da Vinci yang tak terkalahkan. Hanya setelah sebentar berpikir, dia langsung punya ide. Berikan saya cahaya. Dia langsung mengeluarkan kertas dan pensil untuk menggambar sketsa. Kemudian dengan cepat merakitnya menggunakan bahan yang ada. Tak disangka hanya dalam beberapa detik, dia menciptakan mobil tanpa tenaga pertama di dunia. Cukup putar roda gigi untuk mengencangkan pegas. Mobil kecil ini yang beratnya kurang dari 1 pon, dapat bergerak perlahan di bawah tekanan. Sementara Da Vinci menarik kedua sisi tali, untuk mengontrol arah perjalanan mobil kecil. Saat mobil kecil hampir berhasil melewati zona sensor gravitasi. Namun sayangnya, ujung lorong tiba-tiba diblokir oleh lereng. Ayo, semangat! Untungnya, akhirnya mobil kecil berhasil mencapai ujung. Kemudian, kaki penyangga turun untuk menstabilkan mobil. Da Vinci segera menarik tali ketiga setelah melihat situasi. Terlihat tongkat bambu terangkat. Ujung tongkat tepat menyentuh tombol saklar di atas. Semua orang dengan cepat melewati level pertama dengan penuh semangat. Namun siapa sangka ketika mereka melewati pintu besi, yang terlihat hanyalah jembatan batu selebar 10 cm, dan jurang curam yang dalam tak berdasar. Da Vinci memimpin dengan hati-hati melintasi jembatan batu. Ketika dia melihat pintu besi segitiga di ujung, yang dipenuhi lubang kunci yang rapat, dia segera menyadari bahwa kunci yang dipakai oleh Ratu Pribumi adalah alat untuk membuka level ini. Ketika dia mendapat kunci, dia dengan percaya diri memasukkan kunci ke lubang kunci di tengah pintu besi. Namun, tanpa diduga, begitu dia memutar kunci sedikit, jembatan batu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Ternyata mereka memilih lubang kunci yang salah. Da Vinci segera memperhatikan dengan cermat. Baru menyadari bahwa setiap lubang kunci diukir dengan gambar zodiak yang berbeda. Ketika dia memikirkan penghormatan suku asli terhadap matahari, dia segera memasukkan kunci ke lubang kunci yang diukir dengan totem matahari. Namun, jembatan batu tidak hanya tidak berhenti, malah semakin cepat menyusut. Di saat genting, Da Vinci tiba-tiba menyadari bahwa jumlah lubang kunci di setiap baris adalah bilangan prima. Namun, total setelah dijumlahkan bukanlah 100, melainkan 101. Artinya, pasti ada satu lubang kunci yang masih tersembunyi di suatu tempat. Di mana itu? Dia tiba-tiba mendapat ide. Dia segera meminta temannya untuk menggenggam bagian bawah tubuhnya dengan erat. Dia segera berbalik dan mulai meraba-raba cepat di belakang jembatan batu. Ternyata di sini dia menemukan lubang kunci ke-101. Kemudian dia segera memasukkan kunci dan memutar lubang kunci. Jembatan batu akhirnya berhenti bergerak. Tarik aku. Namun ketika mereka memasuki level ketiga, mereka kembali terhalang oleh pintu besi di depan mereka. Terlihat dua lubang kunci segitiga muncul di kedua sisi pintu besi. Namun mereka hanya memiliki satu kunci. Jelas, jika salah membuka akan berakibat fatal. Siapa sangka, saat semua orang bingung, Da Vinci malah memperhatikan bola bulat yang terus bercahaya di belakangnya. 100 lubang kunci. Cukup salah satu pilihan dan akan langsung jatuh ke jurang dalam. Namun di pintu besi level ketiga hanya muncul 2 lubang kunci. Pria itu mengira ini sangat mudah. Setidaknya dia memiliki setengah kemungkinan untuk memilih yang benar. Maka dia merebut kunci dari tangan Da Vinci dan berniat untuk mencoba keberuntungan. Saat itu, temannya di samping tiba-tiba menghentikannya. Dia mengatakan bahwa 2 level sebelumnya sangat menegangkan. Level ketiga ini pasti tidak semudah itu. Setelah berbicara, dia mengusulkan pria itu memberikan kunci kepadanya untuk diteliti. Ternyata dia keturunan tukang kunci. Dia sangat menguasai semua jenis kunci. Dia terlihat merenung sejenak. Dan dengan mudahnya, dia membagi kunci menjadi 2. Sekarang ada 2 kunci. Mungkin hanya perlu dimasukkan bersamaan dan diputar, agar pintu besi bisa terbuka dengan sukses. Namun, saat keduanya memutar bersamaan, pintu besi tetap tidak bereaksi. Sepertinya mereka melewatkan sesuatu. Tapi, saat Da Vinci merasa putus asa, dia tiba-tiba memperhatikan bola bercahaya di depannya dan terdiam. Tunggu. Dengan menggabungkan legenda asli daerah itu, dia segera menyadari bahwa hanya ketika sinar matahari di bola bersinar bersamaan di 2 lubang kunci, kesempatan baru bisa dimulai. Maka mereka memanfaatkan kesempatan. Pada saat cahaya menyinari, mereka memutar kunci. Sekarang, ternyata pintu besi terbuka dengan suara. Namun, detik berikutnya setelah mereka melepaskan kunci, pintu besi tiba-tiba tertutup lagi. Sepertinya seseorang harus terus memegang kunci agar pintu besi tetap terbuka. Maka 2 teman di belakangnya menjadi pilihan terbaik.
Kemudian Da Vinci dan kawan masuk ke level terakhir. Terlihat tidak ada lorong panjang di sini. Ketika melihat ke sekeliling, ternyata ada gua yang sangat besar. Di tengah gua terdapat peti mati berbentuk piramida. Sepertinya harta karun suku asli tersembunyi di sini. Namun pada saat itu, Da Vinci menyadari, jika mereka menemukan harta karun untuk suku asli, maka keempatnya tidak akan memiliki nilai lagi. Hanya menunggu jalan buntu bagi mereka. Namun ketika mereka mengikuti cahaya menuju ujung gua, kembali putus asa menemukan bahwa ini hanya sebuah mulut gua di tebing. Di bawahnya adalah jurang yang dikelilingi oleh kabut. Sekarang bagaimana mereka bisa berhasil melarikan diri? Leonardo da Vinci tiba-tiba memiliki ide brilian. Dia segera mengeluarkan sketsa yang pernah dia buat, lalu meminta dua temannya untuk membuatnya sebelum penduduk asli datang. Membuat dengan menggunakan bahan yang tersedia. Kemudian dia pergi ke depan peti mati, mulai memecahkan teka-teki terakhir bersama sang komte. Setelah melihat bola kecil yang memiliki daya tarik di lantai, dia tiba-tiba menyadari bahwa bola-bola itu adalah kunci untuk memecahkan teka-teki. Maka mereka segera mengambil bola-bola itu dan meletakkannya di alur peti mati. Namun, tidak peduli bagaimana mereka meletakkannya, peti mati tetap diam. Saat yang krusial, Leonardo da Vinci tiba-tiba teringat nomor yang tersembunyi di Mona Lisa, 7 dan 2. Benar saja, sebentar kemudian mekanisme peti mati berhasil dibuka. Tiba-tiba pintu besi terbuka. Tak disangka yang terlihat, ternyata adalah patung tembaga mekanik yang bisa berbicara. Leonardo da Vinci baru saja ingin mendengarkan pesan dari patung tembaga. Namun, tiba-tiba ratu datang bersama penduduk asli untuk menyerang. Melihat situasi menjadi genting, dia pun segera membawa patung tembaga. Dengan alat pelarian yang dibuat bersama temannya, dia melompat dari tebing. Terlihat payung terbuka. Ternyata alat pelarian mereka adalah parasut pertama kali diperkenalkan. Akhirnya mereka berhasil lolos dari pengepungan penduduk asli. Mereka memulai petualangan berikutnya bersama patung tembaga.